kangen sosialisasi, terus kangen suasana baru gitu kan. Kalau biasanya kan kita dari TV ke TV, dari lokasi ke lokasi selalu suasana baru dan orang-orang baru. Kalau sekarang kan nggak ada tuh semuanya, jadi ya lebih kangennya tuh berinteraksi dengan orang lain aja sih. Kalau ngelihat atau aku sih lebih biasanya kan memang kalau udah kegiatan sehari-hari day by day-nya itu biasanya ngurusin anak-anak itu dari pagi itu biasanya jadi teknisi gitu untuk menyiapkan peralatan sekolah anak-anak seperti komputer, jaringan lah, internet supaya nggak lemot. Terus kadang-kadang ada beberapa aplikasi yang perlu download. Kak Mona dan Mas Indra, gimana nih? Selama di rumah aja, udah mulai rungsing kah? Kalau aku sih memang bawaan hamilnya seneng di rumah ya dari awal, jadi nggak rungsing banget. Mungkin Indra kali ya yang sekarang udah mulai lumayan bosen. Anak-anak sih sebenarnya juga udah mulai beradaptasi, buat mereka ini udah the new normal gitu. Cuma Indra nih yang paling bosen. Ya soalnya kan biasanya beraktivitasnya di luar sih. Di luar biasanya. Bukan orang kantoran yang di kantor gitu. Jadi memang mobile biasanya. Jadi begitu ngerasain seperti ini sih ya lumayan. Waktu bulan awal-awal minggu pertama sih masih oke gitu. Minggu pertama, minggu kedua, bahkan sampai sebulan lebih lah itu masih bisa beradaptasi gitu. Malah aku merasa lebih nyaman gitu. Tapi begitu bulan kedua udah melewati bulan kedua gitu ya, itu merasa bosannya bener-bener yang karena rutinitasnya itu dulu ya di rumah. Biasanya nggak ketemu orang, ya meeting sama orang, ngobrol ya entah sharing atau apa ya. Terus begitu ini monoton aja ya, lumayan. Tapi alhamdulillah sih Mona hamil kali ini bener-bener menangin gitu. Jadi so far masih bisa terkondisikan. Biasanya kalau udah bosen banget, Mas Indra sendiri kegiatannya ngapain sih selain mungkin main sama anak-anak? Kenapa suaranya kecil banget? Oh, suaranya kecil banget. Kedengeran nggak? Halo? Kenceng bro. Ya. Suaranya kenceng. Biasanya Mas Indra kalau misalnya lagi bosen nih, apa aja sih aktivitasnya? Kalau udah bosen banget. Kebetulan sih ada beberapa sebenarnya aktivitas di rumah sih banyak banget. Iya, sama anak-anak gitu. Anak-anak juga sekolah di rumah itu lumayan bikin padat gitu aktivitas. Indra juga work from home-nya padat. Aku apalagi karena kan kalau Indra kan kerjanya masih meeting aja, koordinasi gitu ya. Kalau aku kan kerjanya mesti syuting sendiri, ngedit sendiri, terus kirim ke klien, nanti revisi segala macam. Biasanya kan yang ngerjain orang TV gitu, atau ada orang produksi yang ngerjain. Cuma ini kita benar-benar nggak berani terima orang di rumah karena kondisi lagi hamil dan anak-anak banyak ya. Jadi betul-betul kita syuting sendiri, ngedit sendiri, itu agak repot sih. Jadi sehari tuh sebenarnya nggak berasa. Cuma memang kangen sosialisasi, terus kangen suasana baru gitu kan. Kalau biasanya kan kita dari TV ke TV, dari lokasi ke lokasi selalu suasana baru dan orang-orang baru. Kalau sekarang kan nggak ada tuh semuanya, jadi ya lebih kangennya tuh berinteraksi dengan orang lain aja sih. Kalau ngelihat atau aku sih lebih biasanya kan memang kalau udah kegiatan sehari-hari day by day-nya itu biasanya ngurusin anak-anak itu dari pagi itu biasanya jadi teknisi gitu untuk menyiapkan peralatan sekolah anak-anak seperti komputer, jaringan lah, internet supaya nggak lemot. Terus kadang-kadang ada beberapa aplikasi yang perlu download atau apapun itu yang berkaitan teknis itu biasanya aku yang handle gitu. Kalau udah berkaitan dengan akademis, nah itu baru bundanya gitu. Itu tapi aja memang bikin seharian aktivitasnya penuh. Tapi dengan memang karena rutinitas itu akhirnya ada beberapa hal-hal baru gitu yang akhirnya menjadi kebiasaan gitu. Salah satunya tadi seperti Mona bilang, ngedit gitu. Biasanya kan kita punya tim sendiri ya, editing gitu, untuk ngisi di YouTube channel kita. Tapi karena memang
kondisi seperti ini akhirnya syuting sendiri, ngedit sendiri, jadi nambah sih ininya, kerjaannya sama keahliannya malah nambah gitu, jadi bisa ngedit. Ini kan sekarang lagi bulan Ramadan, Kak Mona lagi hamil besar seperti ini, gimana sih Kak di bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan lebih padat lagi ya, karena kan memang apalagi malam tuh nggak kerasa banget, buka puasa, sholat segala macam, tiba-tiba ngantuk tidur gitu. Kalau aku kan memang nggak puasa di kehamilan ini karena memang cepat mual ya, kalau perut terlalu lama kosong mual, kepenuhan diisi juga mual, jadi bener-bener ritmenya tuh agak sulit diatur kalau ikutan puasa. Jadi aku sih nggak puasa hari ini gitu, cuma ya tetaplah nemenin buka, nemenin sahur, tapi aku malah berat badannya turun. Iya, karena malah jadi nggak makan, ngikutin yang puasa gitu. tetap ngikutin yang puasa, paling kalau siang cuma minum, atau kalau misalnya udah kalau ngerasa lapar paling isi perutnya dikit udah kenyang gitu. Jadi ya puasa sih sebenarnya aktivitas makin padat sih ya sama anak-anak dibanding bulan lalu. Iya. Untuk rencana lebaran ini di masa pandemi ini kan PSBB semua dibatasin, akan seperti apa sih rencana lebaran Kak Mona dan Kak Indra? Kalau kita rencana lebaran malah nggak jelas nih ya. Karena bisa jadi melahirkan pas lebaran. Lebaran bisa pas lahiran gitu. Jadi memang untuk sekarang itu kita hanya memikirkan jangka pendeknya aja gitu. Gimana saat lahiran nanti, kalau ternyata tabrakan sama lebaran itu kita sudah siapkan antisipasi sama anak-anak. Jadi kita bikin beberapa plan ya. Kita bikin beberapa plan. Salah satunya yang plannya kalau misalnya ternyata bunda masih di rumah sakit pada saat lebaran, gimana nih gitu. Mereka alhamdulillah nggak ngerasa berat hati sih. Mereka bilang nggak apa-apa kok bun gitu. Paling plannya kalau misalnya gitu lahirannya pas lebaran, paling Indra pulang untuk nemenin anak-anak sholat id, sama makan ketupat, terus baru balik lagi rumah sakit ya. Itu sih rencana kalau misalnya kalau enggak ya udah paling di rumah cuma sholat id sama makan ketupat aja lah, biar suasana lebarannya dapat, terus foto-foto deh pakai baju lebaran. Tapi yang udah ada, kita udah beli baju lebaran, baju tahun kemarin aja deh kita pakai, kita foto-foto. Ya paling bikin ucapan untuk bisa dibelas ke kerabat dan saudara-saudara terdekat, sama mungkin kita video call kali ya sama keluarga, sama keluarga dan lain sebagainya. Kak ini ngomongin foto-foto. Oh iya, oke. Halo. Keluarga pakai masker. Cakep. Itu gimana tuh Kak? Foto shootnya pakai masker. Iya kemarin. Nah itu juga salah satu kegiatan yang extraordinary sebenarnya. Jadi kemarin memang Mona itu kan pengen banget punya foto pada saat hamil. Nah foto cantiknya itu yang pakai dress gitu kan. Fotografer tapi cancel semua. Iya, sinyal jelek lagi. Cancel semua karena pakai wifi-nya jadi ketemu orang gitu. Jadi ya tapi pikir bisa. Nah sebenarnya photoshoot sih rencananya cuma aku. Terus ada proses karena ini gitu kan, karena kan kebetulan Mona hamil, terus kita di rumah aja. Tadi oke. Dan angkat telepon jadi juga memang kita harus pakai masker semuanya. Nanti ini bisa jadi cerita gitu pada masa anak-anak yang dalam perut nih ya, terus itu udah besar, dia kan bertanya ini kenapa gitu kan, itu kan jadi momen kan buat kita. Oke, Kak. Udah, itu ada di kalau mau stock shot di YouTube channel. Oke. Kita udah siapin, itu bahkan yang mempersiapkan kamar, jadi bikin lemarinya itu aku sendiri dengan bantu sama anak-anak. Jadi kebetulan memang baby boxnya sama lemarinya udah pesan, tapi begitu mau dikirim kan ditanya nih gimana installnya. Karena dari mereka juga nggak terima. Ya sih ada bisa sebenarnya bisa dikenalin, cuma kan takut dari tamu tuh kita belum pernah sama sekali kan, karena kan
begitu mau lahiran kan aku harus rapid test nih gitu. Kalau misalnya aku benar-benar parno deh kalau misalnya rapid test positif, soalnya mesti dipisahin lah sama bayinya segala macam. Jadi benar-benar nggak terima tamu. Terus aku ngobrol sama Indra, gimana nih kamu bisa nggak install sendiri? Terus dia bilang ya udah kita cobain aja install sendiri, nanti kalau misalnya ternyata nggak sanggup ya udah ambil orangnya gitu kan. Ternyata bisa install sendiri, dibantu anak-anak gitu kan, walaupun ada beberapa pengulangan sih karena memang kadang-kadang ada yang kelewatan step-by-stepnya, jadi akhirnya ulang lagi dari awal. Tapi akhirnya udah beres semua ya untuk si kamar bayi. Pokoknya aman. Konsep kamar babynya seperti apa sih? Enggak sih, sederhana aja, cuma ada lemari karena lemari kita juga udah penuh semua. Ada lemari sama ada box bayi aja. Namanya disiapin. Udah sih itu aja sebenarnya. Ya sisanya ya. Karena kan bayi kan biasanya masih umur segini kan tidurnya sama kita. Sebenarnya sama kita sih lebih Betul, banyak. paling banyak kan. Kalau untuk nama babynya udah disiapin belum nih Kak? Nama baby udah banyak banget alternatifnya. Alhamdulillah kakak-kakaknya juga semuanya nyumbang nama. Terus kita juga sempat searching nama-nama. Terus kemarin coba iseng-iseng tanya di Instagram, banyak yang ngasih masukan-masukan, nama cantik-cantik banget ya. Jadi ya kita masih ada beberapa alternatif lah nama yang sudah kita kita pasang-pasangin lah. Jadi ini tinggal rilis. Lagi dirancang-rancang, nanti dirilis deh pas lahiran. Kak, ini kalau bisa Kak, ini kan sebentar lagi mau lahiran. Kalau keluarga sendiri seperti apa Kak? Ini kan pasti susah juga ya untuk ketemunya keluarga yang lain. Kayaknya jangankan keluarga yang lain ya, kayaknya anak-anak kita aja tuh si kakak-kakaknya si baby nggak bisa jenguk kita di rumah sakit gitu, karena memang kebijakan rumah sakit itu jam kunjungan di situ dihilangkan gitu. Jadi cuman yang boleh itu suaminya gitu. Jadi kita berdua-duaan aja nanti rencananya di rumah sakit sih. Makanya kalau ngomongin persiapan ke rumah sakit, bukan cuma kan biasanya kan baju bayi lah apa segala macam. Ini kalau Indra udah mempersiapkan segala macam teknologi supaya bisa video callan sama keluarga juga bisa lihat babynya mungkin pas di rumah sakit, jadi mereka bisa merasakan sensasi menjenguk walaupun nggak beneran menjenguk gitu. Jadi ya alhamdulillah waktu itu sih sempat bingung sih gimana ya cara bilangnya ke orang tua, karena di rumah sakit nggak bisa jenguk. Waktu itu memberanikan diri untuk bilang ke orang tua, takutnya sedih gitu ya aku nggak bisa jenguk sih gitu. Tapi ternyata orang tuaku maklum banget sih, sampai aku bilang nanti aku bawain ke rumah mami papi deh biar bisa lihat dari mobil gitu. Bayinya nggak usah, tunggu udah aman aja semuanya gitu. Udah aman, biar yang penting semuanya sehat ya. Alhamdulillah semuanya mendukung sih, walaupun pengen banget langsung jenguk tapi semuanya sih memprioritaskan kesehatan kita sih. Kak Mona, kalau untuk gengnya nih Mom Sweet Mom gimana supportnya Kak? Kemarin kan sempet ada video call pas lagi ulang tahun dinner gitu kan, tapi via video call. Nanti akan seperti apa nih Kak? Karena kan nggak bisa nengokin langsung. Mereka sih sampai sekarang masih sedih banget ya. Mereka pengennya nanti nanti pokoknya habis lahiran langsung kita ini ya Zoom ya, kita video callan, pokoknya maunya mereka juga langsung lihat gitu bayinya gitu ya. Kalau pas lagi nggak ribet dan memang masih ada tenaga untuk melakukan, why not gitu. Paling cuman itu sih yang di support anak-anak ya. Dari kemarin juga mereka pengen banget terlibat, karena setiap lahiran anak kita selalu mereka terlibat, dan kita juga terlibat pada lahiran anak-anak mereka gitu. Ya selain orang tua, sebenarnya ritualnya tuh selalu mereka nungguin minimal di lobi, nungguin setiap ada yang lahiran, semuanya nungguin di lobi gitu, mau bisa lihat bayinya mau nggak bisa lihat bayinya, makanya mereka biasanya pasti berjejer di lobi tuh nungguin gitu. Cuma makanya mereka sebenarnya rombongan yang paling riuh, setiap hari nanyain gimana bisa didengar nggak, gimana kita bisa nungguin nggak, sampai ada yang bilang kita tungguin di parkiran aja. Saking pengen hadir gitu loh di momen melahirkan itu. Cuma ya makanya Indra bener-bener ya karena banyak yang sayang sama
kita juga alhamdulillah banyak, jadi kita benar-benar nyiapin deh fasilitas untuk teknologi, video call dan lain sebagainya, supaya kita tahu lah banyak pastinya yang pengen ikut berkontribusi gitu. Kak, untuk proses lahirannya akan normal atau sesar, Kak? Masih belum tahu sejauh ini. Kita lagi menanti. Ini kan sebenarnya sudah minggu ke-37 ya, udah 9 bulan. Ya udah mau ke-38 sih. Udah sebenarnya udah menghitung hari, tapi ngelihat istilahnya kontraksi ya. Iya. Kontraksi dulu nih. Jadi sebenarnya aku kan pernah dua-duanya, pernah normal, pernah sesar, pernah normal lagi gitu. Jadi ya aku sih bersiap untuk kedua-duanya. Bagaimana yang terbaik aja. Sekarang sih lagi menanti sih ya. Ya kebetulan udah menghitung hari juga. Jadi ya kalau misalnya diberi jalan normal-normal, kalau memang harus sesar. Pokoknya kalau kayak gitu emang nggak bisa direncanain sih ya. Aku selalu dari dulu tuh yakin pasti bisa normal, tapi waktu anak kedua, waktu itu tiba-tiba jam 12 malam ditodong untuk sesar tuh jadi kelimpungan dan gak ready banget, shock gitu. Makanya sejak saat itu aku memutuskan setiap lahiran pokoknya harus siap untuk dua-duanya. Soalnya waktu sesar anak kedua itu aku sampai muntah-muntah lah, apalah pokoknya stress. Mental gak siap, stres segala macam. Sekarang sih aku mempersiapkan untuk segala kondisi ya. Mas Indra ini kan bakal dampingin. Nanti akan masuk ke ruang ini juga atau enggak sih, Mas? Nah, itu yang belum tahu karena memang tergantung dari kebijakan dari pemerintah juga gitu. Karena setiap rumah sakit juga punya kebijakannya beda-beda. Jadi memang yang di rumah sakit kita ini kan umurnya udah di atas terakhir sih kalau lahiran normal suami mungkin boleh masuk. Ya, secara mental kan kalau kemarin masih lahir boleh juga kan. kan. Kemarin cuma di Persiapan mentalnya lebih di ruang observasi. Bolehnya cuma di ruang observasi. Kemarin dengar kalau normal boleh masuk, kalau sesar nggak boleh masuk. Tapi ya mungkin hari-hari bisa aja berubah lagi gitu sih kayak dengan segala kondisi. Dan kan seperti ibu hamil juga harus dilakukan tes rapid test kan, tapi alhamdulillah kan enggak, karena memang harus ke lab dulu ya untuk tahu ada tindakan yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kita harus periksa di lab juga gitu. Kalau kamu sendiri Kak, ini kan bisa bilang jarak hamil lagi ini kan udah jauh dari anak terakhir, berarti kan udah lumayan lama. Kak Mona sendiri lebih deg-degan gak sih Kak, maksudnya di umur yang sekarang untuk hamilan ini? Untuk melahirkan. Waktu awal-awal kehamilan karena kaget ya. Okay. Aku pikir tadinya rencananya punya anak 3 aja, terus tiba-tiba ada anak keempat. Awalnya sih agak panik karena nggak siap gitu. Cuma makin kesini makin santai ya. Aku juga bawaan hamilnya juga kali ya, santai banget. Terus ini sih udah hari-hari menjelang lahiran banget, belum ada rasa panik atau takut nih, alhamdulillah. Dia nggak panik, nggak takut sama sekali. Bahkan ini yang takut tidak. Pandemi ini aja dia santai-santai aja gitu. Dia berita-berita apapun itu, jadi dia santai kok. Belum punya rasa panik. Begitu sekarang kan kalau di Instagram udah tebaran tuh proses orang melahirkan lah, yang apa belum punya rasa parno atau takut atau apa gitu, enggak. Alhamdulillah enggak sih. Indra malah yang sebenarnya banyak khawatirnya ya, karena situasinya kan nggak ada kejelasan dengan situasinya. Kalau dulu kan oh iya kalau melahirkan tuh begini jelas gitu. Kalau sekarang kan nggak jelas, hari ini ganti besok beda lagi gitu. Jadi Indra sih sekarang ya. Kalau dari segi usia sih Mona masih di bawah 40, masih 38. Jadi so far sih insya Allah masih aman gitu. Cuma memang kalau aku sih deg-degannya itu dengan kondisi sekarang ini adalah ya itu tadi, kalau umpamanya lahiran nggak bisa ditemenin waktu yang awal itu kan katanya lahiran baik normal atau sesar suami nggak boleh dampingin gitu. Nah itu semua stres tuh, semua stres kan. Nggak pernah soalnya. Masa nggak boleh? Soalnya aku tiga anak seperti nggak sih gitu, nggak ada yang dampingin semua walaupun gitu. cuma video call. Nah kebayang dia nungguin di luar sambil bayang kamunya saya, bayangin kamunya gitu yang biasa aku dampingin di samping dia gitu, yang dia sampai yang anak pertama itu nyakar aku tuh pegang tangan tuh kencang banget. Nah
kondisi-kondisi perilaku harus support dia. Nah kondisi-kondisi itu yang buat aku jadi aduh masa nggak dampingin sih gitu, sampai aku terpikirkan saya udahlah kalau memang kondisinya kayak gitu kamu sesar aja deh. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu sih, yang simpel aja gitu biar apa namanya ya nggak mengalami proses dia sendiri pada saat ngeden gitu kan. Kalau kemarin tuh dua-duanya kan normal tuh, aku dampingin itu gimana dia effort untuk ngeden, dan aku tahu effortnya normal sama sesar seperti apa gitu. Kayak aku sampai mikir saya udah kalau memang kayak gitu sesar aja deh gitu biar ringkes gitu lah istilahnya kayak gitu. Ini nanti setelah melahirkan dan dibawa ke rumah, apa bakal ngizinin kayak misal keluarga atau teman-teman untuk datang ke rumah atau seperti apa Kak? Untuk melihat bayi. Untuk melihat babynya. Kayaknya sepertinya sih untuk sementara ini sampai benar-benar pemerintah menganggap pandemi ini aman, ya mungkin untuk sementara sih kita nggak terima tamu dulu. Dan alhamdulillah teman-teman kita, bahkan orang tua kita, saudara-saudara kita sangat penting kondisi itu. Mereka takut tertular atau apapun itu. Jadi untuk preventif kita tidak menerima tamu dulu untuk sementara ini. Oke. Kak Mona dan